Beliau kalau sudah percaya, makanya beliau mohon maaf nih, tapi itu masalah takdir ya. Kadang-kadang orang mengkhianati beliau. Adalah orangnya kan, mungkin abang juga tahu itu. Cuma sekarang dia bilang, apa sih kekuatannya? Makanya saya tanya, apa yang kau jual? Kok bisa kau ditampung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Saya hari ini punya tamu spesial, yaitu sebenarnya waktu kasus Gus Nur kemarin, beliau adalah salah seorang lawyer di sana. Nah sayangnya waktu saya memberikan kesaksian, saya kan salah satu saksi yang dihadirkan JPU karena kebetulan yang nanya saya waktu itu kan, beliau tidak hadir, jadi menyesal juga beliau nggak sempat mengeksploitasi saya. Padahal saya sendiri pengen ditanya sesungguhnya, karena kan kita harus meletakkan sesuatu pada track yang benarnya. Beliau adalah Damai Hari Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekatlah sedikit ke sini. Nah, gitu. Jadi saya sebelumnya mohon maaf kepada Bang Refli Harun, Ya. Profesor Refli Harun. Tapi karena ini saya mau lebih Refli akrab. Harun aja, Bang Refli. Bang Refli aja ya. Iya. Saya mau klarifikasi kenapa saya nggak hadir itu. Saya ada sidang di PT UN Serang. Kebetulan tahap kesaksian. Jadi kalau kesaksian itu saya yang harus turun. Oke. Alhamdulillah saya menang. Oke. Karena sebetulnya Sobat RH, saya 2 kali datang. Tanggal 26 Januari 2021 saat saya berulang tahun waktu itu, ke 51 tahun. Tapi cuma sempat diambil sumpahnya saja. Baru datang minggu depannya lagi. Nah, waktu diambil sumpahnya Ketemu kita. Bang Hari ada, ya kan? Tapi biasa dipanggil apa? Damai Hari Lubis atau Hari DHL? Lubis, DHL. supaya Yang paling singkat, sering DHL. DHL Bang aja, DHL biar luar cepat. biasa ya. DHL itu bukan antar jemput barang. Saya senang itu kalau digugat, Prof. Saya senang karena gini, mereka itu pakai akte pendirian, saya pakai akte lahir. Akte lahir, jadi saya ya. akan lolos. lebih otentik ya, aktenya Saya lebih gunakan hak rekonvensi. Oke. Kalau saya digugat sama jauh lebih DHL. otentik. Bang Haris, Bang DHL, Ya. Bang Damai ya. Bang Siap, Haris Bang. aja ya, Bang Ya, siap, Haris Bang. atau Bang DHL. Itu apa posisi sekarang sebagai apa? Saya tahu Anda lawyer kan? Ya. Lawyer. Selain lawyer sebagai apa lagi? Saya kebetulan di ketua di kelompok pergerakan Ya. Aliansi Anak Bangsa. Saya ketuanya. Aliansi Anak Bangsa AAB disingkat. AAB. Oke. Ini apa? Perkumpulan yayasan? Bukan yayasan. Bukan yayasan. Perkumpulan kita merujuk kepada undang-undang bahwa semua tiap individu bisa antara individu membuat kelompok, hak berserikat, berkumpul, berserikat dan berkumpul, menyampaikan ya. pendapat. Tidak perlu didaftarkan ke Kemendagri kira-kira Nggak begitu. perlu, nggak usah. Oke, Nggak perlu. nggak usah, ya. Nanti korban ke FPI lagi percuma. Jadi intinya adalah ormas yang tidak berbadan hukum. Tidak berbadan hukum. Gitu ya. Yang berbadan hukum aja dibubarkan. Prof. Makanya. Jadi kita nggak Justru ini. karena berbadan hukum bisa dibubarkan. Iya, jadi saya lebih baik kalau sudah aman, hukum politik aman baru saya mau buat. Oke, karena kalau tidak berbadan hukum apa yang mau dibubarkan ya kan? Iya, soalnya udah data empirik udah ada. Sebenarnya itu banyak salah kaprah. Iya. Jadi salah kaprahnya itu adalah jadi pembubaran sebuah ormas ya itu yang dibubarkan tuh badan hukumnya. Ya. Nah, kalau dia belum berbadan hukum apa yang mau dibubarkan? Betul. Intinya sebenarnya pelarangan kegiatan ormas sebenarnya. Substansinya berkumpul itu yang dilarang. Iya, Kalau semua orang berkumpul dilarang, duduk-duduk ngobrol, bisa lama-lama arahnya ke situ. Lama-lama Yang penting orang itu udah masuk target. Kumpul 5-6 orang bisa kena semua. Oke, selain AAB di mana lagi?
Ada saya ketua Korlabi, koordinator pelaporan bela Islam. Oh, koordinator Koordinator pelaporan bela Islam. Oh, itu sama juga itu organisasi yang didasarkan pada pasal 28 kebebasan berserikat dan berkumpul juga. Oke. Sekretaris saya itu Novel Bamumin. Oke, Novel Bamumin yang juga PA 212 ya. Iya, betul. Wakil Saya sekjen. juga dulu kepala di SWAT 212 juga, kepala divisi hukum saya pernah. Oke. Korlabi itu masih suka ngelapor orang juga. Sekarang kita stop. Sementara ini Koordinator pelaporan bela Islam. Islam. Ya, termasuk lapor Ahok, Ya. lapor Ade Armando. Ade Armando itu ada 7 kita lapor, nggak ada yang naik. Oke. Bahkan sudah ada yang tersangka. Oke. Saat itu bukan kami pelapornya. Ya. Nah, AB itu buat berimbang, Prof. Oke. Di situ kita tunjukkan kita nasionalis. Oke. Anggota kami pun ada yang agama Kristen. Iya. Yang di Korlabi AB ya. Nah, AB itu. Ya. Jadi menunjukkan kita nasionalis, tidak. Tapi Bang, Abang kalau ngomong jangan swing begitu, gaya Medan bener ngomongnya. Oh, gitu ya? Nanti nggak dengar. Oh gitu ya. Jadi harus pronunciation-nya harus harus lubis ya kan. Oh, gitu. Jangan Medan. Oh gitu. Bisa aja profesor ini. Ini profesor ini guru saya ini. Iya. Guru online. Ada 2 profesor guru saya. Guru online. Gitu. Gimana? Jadi beda AAB sama Korlabi. Kalau Korlabi Khusus peristiwa ya yang dianggap penistaan Islam penghinaan terhadap ulama, agama. Tapi kalau AB, Ya. kalau ada seseorang apapun agamanya menghinakan juga non muslim umpamanya, Ya. kita siap turun. Oke. Kan terbukti kita advokat. Di belakang itu kita advokat. Harus semuanya itu terikat dengan undang-undang advokat. Ya, kode etik ya. Kode etik. Oke. Selain itu di 2 organisasi ini ada lagi kegiatan lain. Karena saya dengar kalau dia Mujahid 212 kalau jadi nulis sering boleh sekali saya kalau sebut Mujahid 212 jadi berarti saya boleh menyebut nama imam besar boleh. idola saya ya, idola kami Habib Korlabi. Nggak ada larangan. Jadi Di saya AAB Habib Rizik nggak ikut. enggak ikut. Di Korlabi Tidak ikut. tidak ikut ya. Tidak Oke. Jadi kalau Mujahid 212 itu kan sebutan aja sebenarnya, bukan organisasi ya. Bukan, artinya orang yang pernah terlibat atau kegiatan simpatisan 212. pada 212 saya ikut. 411 pun saya satu truk dengan Habib Rizik. Jadi 411 ikut, Sebelumnya juga 212 2016 ikut, 2017 212 ya. ikut. 2018 ikut juga. 2018 kan kalau kegiatan tetap ikut. Tetap. Saya kan pernah juga korlap NKRI, anak NKRI. Enggak, itu kan sudah maksud saya sebelum beliau pulang. kegiatan 212 itu kan 2016, 17, 18, 19. Ya, Nah, itu semua ikut. ikut. Jadi tidak ada yang tidak ikut ya. Sampai sekarang saya insya Allah saya tetap ikut. Oh, Itulah oke. artinya Mujahid 212. Oke. Jadi kalau boleh saya membawa tadi nama beliau, Iya. saya pernah bertanya, saya ini yang mana nih Habib? Antum AB, antum Korlabi, Iya. antum Mujahid 212, antum pengacara HRS, semuanya antum. Ya. Jadi artinya gelar itu, sebutan itu saya boleh dipakai terus, lihat sikonnya aja. Oke. Nah, jadi antum Mujahid 212. Jadi mengeluarkan statement apa, baru pakai apa? Pakai yang mana cocoknya? Oke, gitu Antum juga orangnya itu pakai WA. Jadi ya. Oke. saya komunikasi dengan beliau pakai WhatsApp. Oh, waktu itu beliau di Masih di Mekah. Mekah. Oke. Dan Abang itu menjadi lawyernya Habib Rizik juga ya? Saya tetap, insya Allah. Termasuk di kasus di PN Jakarta Timur ini ikut juga? Di PN Jakarta Timur, Iya. saya nggak ikut. Saya pengamat aja. Oh, jadi Mengamati dalam tentang- kasus 3 ini Petamburan, Saya nggak ikut. nggak ikut ya? Sama Kawan-kawan yang lain, Ajis dan kawan-kawan. Oke. Tapi saya tetap dilibatkan dalam hal Lawyer tertentu. kapan? Lawyer kapan? Saya, Iya. Maksudnya lawyer Habib Rizik yang peristiwa yang saya mana? pernah di Bandung. Oke, yang peristiwa Bandung ya. Saya pernah di Jakarta Polda. Oke. Nah, terus termasuk
konsultasi. Oke, yang Konsultasi waktu tertulis. ditangkap sama Munarman ikut juga? Tahun 2000 berapa ya? 16? Oh, saya nggak ikut. Nggak ikut, Nah, saya masih kegiatan advokat fokus. Tapi dari kami ada yang ikut, yaitu Oke. justru Presiden Advokat almarhum Indra Sanun. Oke. Saya kalau boleh bilang juga ada Indra yang Sanun penggantinya. Lubis. Nah, itu pengacara Habib Rizik. Oke. Nah, Indra Sanun Lubis itu almarhumnya sekarang. iya. Itu ketua apa ya? Presiden Kongres Advokat Indonesia. Iya, Dulu dia masih KI. IPHI. Iya. Dia dulu masih KI belum ada. Iya. IPHI, Ikatan Pengacara Hukum Indonesia. Oke. Lalu kemudian Sampai beliau meninggal juga betulnya beliau masih ketua. ketua IPHI. PHI. Tapi Kongres Advokat Indonesia tidak lagi. Masih. Oh tetap. Oh, tetap. Presiden. Nah, Oke. Presiden Kongres beliau. Oke, Kongres Advokat itu yang mendirikan kan Mulia Lubis kalau tidak salah. Dia bukan, jangan salah tuh. Dia malah mendompleng. Oke. Dia dipecat dari Pradi, diikut kita. Oke, I see. Oke. Ya karena dia diberhentikan dari Pradi. Dari Pradi. Ya, karena dianggap ada konflik of interest itu ya. Ya. Jadi Bang Dehail sepertinya cukup intens tuh berkomunikasi dengan Saya sampai malam. Sampai hampir subuh. Oke. Waktu Komunikasi ya waktu Iya. beliau masih di Mekah di Saudi. sini berapa bedanya? 3 jam kan? 4 jam? 4 jam. Kita lebih dulu kan? Kita lebih dulu. Kita lebih dulu. Iya, kita lebih dulu 3-4 jam kalau nggak salah. 3 jam lah ya. Kita Iya. lebih dulu 3 jam, ya kan? 4 jam, Pak. 4 jam. Oke, berarti apa yang diperbincangkan biasanya? Tentang pertama tentang agama pastinya. Kedua selalu harus konstitusional. Berjuang terus melawan kemunafikan, kezaliman. Allah akan memenangkan. Kalau masalah perjuangan itu hak wajib kita. Kalau masalah kezaliman urusan mereka. Oke. Nah, beliau pesannya seperti itu. Kalau soal apa? Soal Kalau perjuangan, perjuangan ya. kita wajib menang kalah itu urusan Allah, tapi itu perjuangan melawan kebatilan itu wajib Oke. seorang muslim. Masalah kezaliman Ambil itu dah. silakan mereka, itu masalah pekerjaan mereka. Oke. Kezaliman kita nggak mau tahu. Oke, intinya adalah Kalah menangnya perjuangan pun itu hak Allah. walaupun Anda berkuasa dalam perspektif Habib Rizik, Anda nggak boleh zalim juga gitu kira-kira Nggak ya. boleh. Oh ya insya Jadi Allah. walaupun orang sudah katakanlah yang zalim itu misalnya suatu saat roda berputar dia tidak memerintah, ya tetap saja tidak boleh diperlakukan yang sama seperti dia Termasuk memerintah. prokes. Iya. Itu beliau selalu sampai saya pernah kawan-kawan itu salah tafsir ketika saya bilang tidak perlu di zona merah Iya. untuk sholat. Iya. Sholat di rumah. Itu beliau lebih dulu. Oke. Saya ikut sholat di rumah. Anak-anak saya Oke. jadi makmum. Jadi itu di luar baliho yang kemarin masalah rame itu ya. Iya, iya. Nah, beliau juga balihonya itu minta supaya patuhi protokol. Oke. Protokoler daripada COVID-19. Iya. Makanya kan aneh kalau beliau dituduh melanggar. Oke. Nah, termasuk jutaan diberikan katanya diskresi. Kan lucu itu. Iya. Pak Mahfud itu lucu, Pak Mahfud MD. Jadi pada hari itu kalau bicara itu penyakit yang risikonya high risk untuk menular. Pak Mahfud MD itu siapa? Menko Polhukam. Menko dia bilang kalau hari itu diskresi. Jadi logika hukumnya, logika pernyataannya Iya. itu kan masalah hukum ya diskresi. Iya, oke. Logika kesehatan nalar berpikirnya bahwa pada hari itu Tapi abang- boleh menyebar. Tapi abang walaupun ngomong kemana, mulutnya tetap aja di sini. Oh gitu, oh gitu. Ya. Soalnya pemirsa di sana. Enggak, ngomongnya ke sini. Ya siap. Jadi gini Prof. Ah, Kan jadi logikanya tuh artinya makna dari pembicaraannya. ya. Kalau hari itu, waktu itu kebetulan saya ikut jemput. Hari itu boleh melanggar. Hari itu boleh melanggar. Hari Ya. itu boleh menularkan penyakit. Ya. Kalau betul. Ya, Ya karena ada diskresi dari Menko Polhukam. Itu kan pancingan sama juga. Iya. Ketika nikah yang paling ribuan orang, saya sendiri nggak hadir. dipermasalahkan. Saya nggak hadir untuk menjaga itu. Yang jutaan tidak Nggak dipermasalahkan. masalah kan aneh. Yang ribuan dipermasalahkan. Karena kalau yang jutaan itu dipermasalahkan,
Yang kena Semuanya jutaan. Semuanya. Semua pada Oke. ngaku. Oke. Untuk kejujuran harus ngaku. Iya. Nggak ngada-ngada. Nah, kalau ada pun pendompleng malah karena simpati, saya juga ikut bisa 10 juta. Oke, tiba-tiba Tapi 10 seperti juta. tukang saya waktu itu 3,5, saya ikut jemput. 3,5 Sekretaris juta. Korlabi, Ustadz Novel, kebetulan ada waktu. Iya. Gimana Beb? Saya mau ini. Saya wajib itu kita jemput. Akhirnya kita berangkat ke sana. Oke. Ya, dalam kasus di PN Jakarta Timur ini memang sama sekali nggak dilibatkan. Kan tumben, kok bisa? Karena saya mendengar ada beberapa pengacara senior yang selama ini banyak terlibat dengan Habib Rizik juga nggak banyak dilibatkan. Saya Samina Watona. Oke. Karena beliau tadi mungkin yang Mujahid 2112 itu maksudnya saya pengamat Mujahid 212. Ada yang nggak perlu saya sampaikan saat itu tanggal 11 November 13 November ada itu perintah untuk saya masih ingat itu walaupun handphone saya memang suka saya ganti-ganti terus nomor sama handphone karena saya agak-agak ngeri. Iya. Ya kan ada kadang-kadang banyak orang jahat yang ngerti-ngerti ITE ini. Nah, jadi kita selalu sering ganti. Iya. Tapi saya masih ingat itu terekam bahwa buat pengamatan. Saya tunduk. 13 November maksudnya? Komunikasi. Masih komunikasi. 13 November sampai 2016. 7 sampai Desember. Sorry. 13 November tahun 2020 kemarin. Ya kan 10 November kan Setelah dia pulang. Saya masih komunikasi. Nah, itu beritanya di situ. Oke. Sebagai pengamat Mujahid 212. Bang, abang kelahiran berapa? Saya 3 Desember 3 Desember tahun. tahun 61. Dikit lagi saya 60. Oke, pantas saja abang sangat semangat sekali 212 karena besoknya abang ulang tahun. Oh gitu. Oh iya ya. Jadi kan kegiatan itu kan pasti sampai bubarnya kan sampai malam. Panitianya minimal kan. Jadi besoknya abang ulang tahun. Iya. Tapi begini, kok banyak orang ya mengagumi Habib Rizik. Ya. Terus terang saya sendiri bukan orang yang masuk pada wilayah itu selama ini ya. Karena wilayah saya kan wilayah hukum tata negara ya. Pergaulan saya pergaulan kampus akademik, pergaulan aktivis-aktivis pemilu ya. Pokoknya di bidang hukum tata negara atau constitutional law. Dan Habib Rizik kan kelahiran tahun 64 kalau nggak salah ya. Ya. Yang jelas usianya kan 56 tahun atau 57 tahun. 56. Kalau 56 berarti dia kelahiran tahun 65. 68. 65. 65. Ya, jadi ya artinya sebenarnya lebih senior abang kan daripada beliau kan? Dari umur, tapi Sorry, ilmu saya kalah. memang tahun 65 dia, 24 Agustus 65. 65. Iya. Jadi begini, Prof. Iya. Kita sama orang nggak boleh memandang usia, Oke. tapi ilmu dan kewibawaan dan suri tauladan. Oke. Jadi kalau dia tua juga nakal, kayak profesor kan lebih muda dari saya juga. Saya kan hormat sama profesor, karena ilmunya, keberaniannya ini udah bukan akademisi tarapan ini, aktivis ini. Panggil ini aja, kita sambil sama-sama panggil Bang Bung aja. Oke, siap Bang, siap Bang. Kalau udah dikasih izin nggak apa-apa, Bro. Oh iya, Bang. Oke, Bang. Iya. Jadi beliau ini kan masih 56 tahun. Ya. Sementara tahun ini saya panggil Bung aja biar Bung DHL kan sudah 60 tahun lebih senior. Nah, tadi ilmu beliau, karismatiknya, terus wibawanya, terus konsistensinya dengan perjuangan, itu justru menjadi guru saya. Kalau saya sudah anggap guru, hakikatnya saya harus hormati. Oke. Bahkan Samina Watona. Oke. Wah, saya berat banget nih kalau Samina Watona nih. Sampai saat ini saya menjaga terus agar saya Samina Watona. Oke, jadi termasuk juga misalnya kalau ada kegiatan katakanlah ijtima ulama. Ya, saya diundang. Saya salah seorang yang diundang. Atau misalnya beliau menyerukan untuk dukung partai tertentu atau calon tertentu. Saya ikut dukung. Oke. Saya ikut dukung. Jadi Samina Watonanya sampai di situ ya. Tapi kan tadi kan tidak spesifik ya. Pengalaman apa yang membuat abang
tiba-tiba sangat respect sama Habib Rizik gitu ya. Misalnya yang kadang-kadang kan orang apa sih sebenarnya pengalaman saya yang membuat kalau saya pribadi kenapa saya banyak membela Habib Rizik misalnya, banyak mengulas Munarman, saya hanya tidak suka bahwa orang diperlakukan tidak adil itu aja. Jadi kalau orang diperlakukan tidak adil, maka hati nurani kita mengatakan ini nggak benar, gitulah. Nah, itu saja sebatas itu sesungguhnya, ya kan? Dan juga tentu saya berharap memang selalu mengendorse orang yang berani bersuara terhadap pemerintahan ini, terutama yang praktik-praktik yang tidak benar. Kita kan tahu sendiri kan, masih banyak korupsi di kita ini, banyak yang namanya penyalahgunaan kekuasaan, masih banyak penegak-penegak hukum yang bermasalah dan bisa disuap, kira-kira begitu kan? Karena itulah kita bersuara untuk membuat negeri ini jauh lebih baik agar tercipta yang namanya negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur itu kan. Nah, tapi kalau Bung DHL apa yang membuat pengalaman spesifik yang membuat kemudian tiba-tiba harus membela atau mengagumi atau menganggap Habib Rizik sebagai guru? Jadi begini, saya tidak tiba-tiba. Oke. Saya bukan orang FPI, tapi akhirnya saya pernah jadi pengacara ketua umum FPI, insidental. Oke. Saya pernah menggeruduk majalah Tempo, saya pernah demo Mabes Polri. Oke. Itu bukan tiba-tiba, saya mantau. Iya. Saya pantau gerakannya, ya kan, FPI itu, dan ternyata konsisten terus. Oke. Beliau ini selalu konsisten dan selalu konstitusional. Oke. Itu yang saya kagumi. Sampai-sampai pun beliau tidak mau ambigu seperti itu, nggak pernah mau. Ketika dia bilang misalkan ya, partai ini paling bagus, dia berani. Tapi ketika para partai yang lain datang minta dukungan, dia dukung. Sampai ada seorang mantan anak presiden datang ke sana, dia dukung. Tapi ketika ditanya sama wartawan, yang mana diserukan, dia sebutin partai yang betul-betul yang satu dari dulu yang dia bilang. Nggak ada dia canggung-canggung kepada yang itu. Dia hanya mendukung, mendoakan. Mudah-mudahan nanti jadi anggota dewan jadi baik, orang baik, berhasil. Tapi ketika ditanya, yang mana Bib? Dia sebutkan tetap yang satu itu. Kita nggak usah sebutkan nih ya partainya. Kalau yang satu itu kan PBB, Partai Bulan Bintang. Itu termasuk saya yang membuat pendapat hukum supaya orang keluar dari PBB. Saya masih ingat ketika beliau yang nggak pernah miss call, saya kaget. Partai penting nih. Saya baca, saya masih di kebun. Saya bilang, saya baru keluar. Nanti kira-kira jam-jam 9:30 saya baru sampai. Ini Iwan udah pada nunggu. Segera saya belokin mobil saya di suatu kafe di Cisauk. Langsung saya buat di situ pendapat hukum saya. Besoknya langsung tangtung keluar semua, Pekalongan, Medan, semua keluar. Saya bilang ini setelah PBB menyatakan mendukung Jokowi. Kan sebelumnya kan Habib Rizik dukung PBB. Betul. Ya kan saya tahu itu dari Ahmad Yani, dari karena Ahmad Yani kan juga caleg PBB kan. Dari novel Bang Mukmin juga malah dia mengharamkan memilih diri. Itu. Dan itu kan Habib Rizik kan mendukung PBB. Tetap mendukung. Tapi ketika ditanya di tikungan terakhir, dia PBB mendukung Presiden Jokowi. Nah itu. Jadi itu hilang dukungan. Mohon maaf tadi yang saya sebutkan termasuk Tuti Soeharto. Titi Soeharto kan didukung, doain. Tapi ketika beliau ibaratnya setelah pulang Titi, yang mana yang bagus? Dia sebut partai PBB, PKS. PKS. Iya. Itu bukannya PBB dia? Bukan, artinya mendukung PBB. Untuk 2019, Habib Rizik itu mendukung PKS. Bukan PBB. PKS. PBB tadi saya bilang partai Titik Soeharto pun didukung. Semoga didoakan kan dukung. Artinya orang tuh melihat boleh milih ini boleh. Maksudnya didoakan. Silakan milih ini. Tapi kalau ditanya di wartawan satu aja. Tetap satu. Itu orang sulit kalau seperti itu. Kalau pengen berpolitik yang ambigu, dualisme nggak mungkin bisa seperti itu. Disitulah saya kagum.
Oke. Itu salah satunya yang Dia mungkin tidak profesor ada aling-aling ya kan? nggak ada aling-aling kalau soal seperti itu. Oke. Dan selalu minta konstitusional. Oke. Satu, apa lagi? Kecerdasannya, Oke. ilmunya. Ini kecerdasan beda sama ilmu ya. Ilmu itu dia cepet kali tanggap. Kalau kita sampaikan cepet nangkapnya. Oke. Nah, saya di sini saya merasa sombong karena sering berdialog. Saya kadang-kadang merasa saya tahu maunya Oke. karena saya udah sering berdialog. Jadi tahu kalau dia ngomong Kalau apa. arahan pun sepatah aja. Oke. Sekalimat saya tulis dikasih jempol 5 atau tanda lop hijau 3 atau 5 seperti itu. Oke. Justru saya malu tata bahasa saya kadang-kadang. Beliau sampaikan, beliau bahasa Indonesianya jago. Oke. Sampai detail titik koma titik dua. Kalau saya nggak peduli. Kalau Iya. kutip udah titik 2 aja atasnya. Ya. Beliau ngerti semua. Nah, Itu mungkin saya nggak di ini ya, nggak percakapan terlalu- WA. Selalu di WA. Semua Oke. satu kali saya pernah di miss call. Oke. yang Ternyata tadi. untuk supaya buru-buru membuat pendapat hukum tentang jadi begini, Bang. Waktu itu ada isu kalau mundur bisa kena pidana. Itu isu internal menurut orang PBB di aktivis rekan-rekan saya. Oh, mundur yang pernah sebagai nyalon. caleg. Nah, I see. mundur. Nah, atau kalau perdatanya 2 miliar. Iya. Dan Nah, saya buat pendapat hukum, saya bukalah tuh. Walaupun cuma pakai handphone 2, saya hubungi sekretaris saya, tolong cariin ini, saya nggak ketemu. Maksud saya mana tahu dia ketemu. iya. Nah, terakhir si Nopal, Ustadz Nopal, maaf, Ustadz Nopal. Antum kan calon, ya kan? Ini isunya 2 miliar, nggak ada bang, jangan gitu. Mungkin, maaf, Yusril segan sama antum. Yang lain semua kena buat pernyataan. Mundur itu dapat 2 M, apa? Kena 2 miliar. Nggak ada bang, lo yakin ya? Saya lagi buat LO nih untuk beliau. Ini jaminan saya loh, kan gitu. Alhasil saya percayalah sama Ustadz Nopal. Saya buatlah itu pendapat pidana, pendapat perdata. Ya kan? Ada juga saya buat ketemuan yang pernah saya dapatin itu di Aceh kejadian. Ya namanya waktu mencalonkan datang ke KPU, ada teken ketum, ada teken sekjen, ya mundur juga harus seperti itu. Ini mah masalah sopan santun, adab. Ini bukan hukum. Iya. Hapus. Itu saya udah tahu, ya kan? Nah, sisa perdata 2 miliar itu Ustadz Nopal. Alhasil saya buat mundur itu tanggung. Itu mungkin beliau biasanya kan ada second opini. Mungkin ada 2-3 orang yang dia mintakan, isinya sama, ya kan? Nah, tapi itu yang cerita saya bahwa beliau tuh percaya sama saya dan yakin. Jadi beliau kalau sudah percaya. Makanya beliau mohon maaf nih, tapi itu masalah takdir ya. Kadang-kadang orang mengkhianati beliau. Oke. Adalah orangnya kan, mungkin abang juga tahu itu. Cuma sekarang dia bilang apa sih kekuatannya? Nah, makanya saya tanya, apa yang kau jual? Kok bisa kau ditampung? Oh gitu kan, ada tuh orang. Maksudnya Daniel Anzar, Simanjuntak. Ya salah satunya itu juga mungkin ya. Nah, ada satunya lagi tuh yang rame itu. Yang mana? Saya bilang, ada katanya kalau banyak buat partai aja. Apa sih kekuatannya? Kalau sudah di media nggak ada masalah. Siapa?